Kisah mistis ini dialami sepasang kekasih di daerah Garut, Jawa Barat. Gara-gara berhubungan intim di bawah pohon beringin yang angker, sang pacar mendadak hamil besar. Janin genderuwo ada di dalam kandungannya. Sudah 1 tahun lebih Rini menjalin cinta dengan Rangga. Meski jalinan cinta mereka dari hari ke hari kian akrab dan juga mesra, tapi mereka masih bisa menjaga diri. Mereka tidak tergoda untuk melakukan hubungan suami istri, hanya sebatas peluk dan cium biasa yang sopan. Kemudian mereka memutuskan biarlah yang satu itu sebagai kado spesial nanti jika mereka sudah menikah. Ya, begitu Rini dan Rangga pernah bersepakat. Namun, pada suatu hari, kesepakatan yang selalu mereka jaga itu akhirnya runtuh juga. Mereka bukan hanya tergoda hingga berani melakukan hubungan suami istri, tetapi juga telah membuat Rini hamil besar yang sangat mendadak, yang sangat aneh dan juga mengerikan. Kejadian aneh itu berawal ketika hari itu Rangga sengaja datang ke tempat kerja Rini. Selain untuk menjemputnya pulang, juga mengajaknya makan malam di Saung Panisa, sebuah restoran dengan suasana alam pegunungan yang terletak di daerah selatan Kabupaten Garut. Sangat indah. Jarak dari pusat kota ke restoran itu kurang lebih 12 km. Jalan aspal menuju ke restoran itu juga tidak begitu ramai, tapi syarat dengan panorama alam pegunungan yang sangat hijau oleh hamparan kebun teh. Hari ini aku dapat bonus lumayan dari kantor. Aku mau ngajak kamu makan malam di restoran itu, ucap Rangga sambil tersenyum. Laki-laki berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah bank swasta itu lalu menuntun Rini masuk ke dalam mobilnya. Oke, makasih banget, tapi awas ya kalau misalnya pulangnya sampai kemalaman, ucapku bercanda. Rangga hanya tersenyum mendengar canda Rini kala itu. Namun, dalam perjalanan mereka yang romantis itu, kemudian terganggu oleh cuaca alam yang tidak bersahabat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun begitu deras. Jalan aspal yang mereka lalui tampak pekat oleh guyuran air hujan bercampur kabut. Sebaiknya kita berhenti saja dulu nggak? Pintaku khawatir. Hujan memang turun semakin deras. Iya, tapi kita mau berhenti di mana? Di sekitar sini jauh dari rumah penduduk loh. Sisi kiri kanan jalan hanyalah hamparan kebun teh, mentar Rangga seperti bingung. Tapi tak lama kemudian, Rangga menghentikan mobilnya di bawah sebuah pohon beringin besar yang tumbuh menjulang di sisi kiri jalan. Meski tampak samar oleh guyuran hujan berbaur kabut, tapi Rini masih bisa melihat bahwa pohon beringin itu berada di samping gundukan tanah yang sangat mirip kuburan. Di sekeliling gundukan tanah itu tumbuh beberapa jenis tanaman liar. Untung aja ada pohon beringin besar ini. Lumayan lah, berhenti di bawah pohon beringin ini. Mobil agak terlindung dari guyuran hujan, ucap Rangga lega setelah mematikan mesin mobilnya. Tapi aku merasa nggak nyaman kita berhenti di sini nggak? Kesannya di sini angker, ucapku meringis dengan bulu kuduk yang tiba-tiba meremang. Sementara mata Rini memperhatikan guyuran hujan dan angin yang menyapu daun dan ranting-ranting pohon raksasa itu. Entah mengapa, tiba-tiba saja Rini melihat ranting dan dahan-dahan pohon beringin itu seperti memancarkan suatu kekuatan aneh yang membuatnya bergidik takut. Kamu gak perlu takut, Rin. Ketakutanmu mungkin karena pengaruh cuaca buruk di sekitar sini. Sebentar lagi hujannya juga reda kok, santai aja, ucap Rangga enteng sambil menggeser duduknya lebih dekat padaku. Aku siap jadi pelindungmu sayang, jangankan manusia, hantu atau genderuwo aja yang berani ganggu kamu akan aku labrak, celoteh Rangga tertawa sambil mengelus-elus pipiku. Aneh. Ucapan Rangga itu seperti langsung dijawab oleh suatu kekuatan yang membuat hujan mendadak turun semakin deras. Angin pun tiba-tiba bergemuruh kencang, seperti hendak meruntuhkan pohon beringin itu. Bersamaan dengan itulah, samar-samar Rini melihat sesosok bayangan hitam melesat dari ketinggian pohon itu dan turun tepat di depan mobil mereka. 1 detik kemudian, bayangan itu berubah wujud menjadi seekor kera raksasa yang menyeringai seram. Tapi detik berikutnya, makhluk aneh itu tiba-tiba menghilang seperti ditelan guyuran hujan. Anehnya, Rangga yang duduk di samping Rini seperti tak melihat apa-apa. Malah bersamaan dengan menghilangnya makhluk itu,
Rangga kemudian menghujani wajah Rini dengan ciuman dan kecupan liar, bahkan di bibir dan leher Rini. Sesaat ketakutan itu hilang dan Rini merasakan kenikmatan yang menjalar di leher dan juga bibirnya. Tapi diam-diam Rini merasa heran melihat perubahan pada diri kekasihnya itu. Tidak biasanya Rangga bersikap kasar dan juga liar. Dan yang lebih mengherankan, sorot matanya tiba-tiba terkesan aneh. Sorot mata yang menyala menahan gairah. "Gak, udah, aku takut, tadi aku lihat." Aku memohon padanya, tapi ucapan Rini itu terputus karena Rangga kembali mau lancarkan aksinya kembali. Rangga seperti sengaja tak memberinya kesempatan untuk mengelak dan berkata. Ingin rasanya Rini meronta dan memprotes ulah nakal laki-laki yang sangat dicintainya itu. Mereka pun kemudian hanyut dalam permainan cinta tersebut. Suara guyuran hujan dan angin makin membuat mereka lupa diri. Ya, kesepakatan mereka untuk tidak melakukan hubungan suami istri itu akhirnya mereka langgar. Karena hari sudah mulai maghrib, mereka membatalkan rencana makan malam di restoran Saung Panisan. Mereka lalu memutuskan untuk pulang. Esok harinya, keanehan itu mulai terjadi. Ketika menggeliat bangun dari tidur, Rini merasakan sesuatu yang membebani perutnya. Dan betapa terkejutnya saat Rini melihat perutnya yang tiba-tiba menggelembung besar seperti hamil 9 bulan. Sesaat Rini merasakan seperti tengah bermimpi, tapi ketika dengan gemetar tangannya merasakan rabaan dan elusan di perutnya, Rini sadar bahwa dia tidak bermimpi. Enggak. Tak sadar aku menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Sekujur tubuhnya mendadak terasa lemas, kepalanya terasa pening dan tatapannya berkunang-kunang. Bersamaan dengan itu, samar-samar kulihat ayah dan ibuku berhamburan masuk ke kamarku. "Ada apa, Rini? Ada apa?" tanya ayah dan ibu serempak dengan wajah panik dan heran. Namun, sebelum Rini bisa menceritakan apa yang telah terjadi pada perutnya, tatapan matanya mulai menggelap dan akhirnya Rini pun tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Rini sudah berada di sebuah kamar berbilik bambu. "Aku di mana?" pikirku menerawang heran sambil mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada diriku. Ketika Rini mencoba bangkit dari terbaringnya, tiba-tiba Rini merasakan lagi sesuatu membebani perutnya. Refleks tangannya pun meraba-raba perutnya sendiri, dan betapa terkejutnya bahwa perut Rini masih menggelembung besar. Rini kembali menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Aneh, heran, bingung, kesal, dan takut mendadak bersatu padu dalam dada Rini. Tak lama kemudian, ayah dan Rini masuk ke kamar tersebut, disusul dengan seorang laki-laki tua berpakaian gamis berwarna putih. Dan di belakang laki-laki tua itu muncul sesosok yang amat kukenal. Ya, Rangga. Agaknya orang tua Rini telah menghubungi Rangga dan menceritakan kejadian aneh yang telah menimpa dirinya. Wajah Rangga tampak pucat dan juga gelisah. "Syukurlah kamu udah sadar sekarang, Rini. Kamu pingsan udah lama, hampir 24 jam lebih," ucap ibuku sambil menghampiri dan duduk di bibir tempat tidur. Orang tua Rini merasa heran dan panik melihat perutnya yang tiba-tiba membesar seperti itu. Mereka lalu memanggil dokter untuk memeriksa perutnya. Dokter mengatakan bahwa perut Rini sehat-sehat aja, tak ada kelainan atau pembengkakan di dalamnya. Tapi yang membuat mereka heran, dokter itu mengatakan bahwa Rini tengah hamil besar. Jelas ayah Rini dengan dahi berkerut dan berkali-kali menggelengkan kepala seperti tak habis pikir. "Apa? Aku hamil? Gak mungkin. Orang hamil itu harus melalui proses 1 atau 2 bulan dan seterusnya. Mana ada orang hamil mendadak besar seperti ini?" Tak sadar aku bersungut-sungut saking heran dan tak percaya mendengar penjelasan ayahku itu. "Tenanglah, Rin. Itulah sebabnya kami membawa kamu ke Tasikmalaya ini untuk konsultasi dan sekaligus minta pendapat dari Ajengan Sukma. Kami khawatir kamu kena teluh atau diganggu makhluk halus atau roh jahat," jelas ibuku seraya menoleh pada laki-laki tua berpakaian gamis yang berdiri di samping ayahku. "Neng Rini memang tengah hamil besar, Bapak, Ibu. Tapi kehamilan Neng Rini ini tidak wajar karena pengaruh jahat dari genderuwo. Makhluk halus jenis ini memang pada kesempatan tertentu bisa berbuat jahat."
Terlebih pada orang yang bicaranya sangat sombong dan berani melakukan perbuatan tak senonoh di tempat angker, di mana jelas makhluk itu berada. Jelas ajengan Sukma sambil menoleh ke arah Rangga. "Boleh saya bertanya, apa nak Rangga ini pacarnya Neng Rini?" tanyanya dengan suara bijak sambil menatap Rangga. Iya, saya pacarnya Rini. Bahkan bulan depan saya akan tunangan. Memangnya ada apa ajengan? Jawab Rangga terkejut menerima pertanyaan yang tiba-tiba dari ajengan Sukma itu. Ajengan Sukma kemudian menarik nafas panjang, mengelum senyum, lalu, "Maaf, menurut penglihatan mata batin saya, Nak Rangga dan Neng Rini pernah melakukan hubungan intim di tempat yang angker. Kalian tahu, sewaktu kalian melakukan hubungan itulah makhluk halus itu datang dan menyusup ke dalam jiwa Nak Rangga dan ikut merasakan kenikmatan hubungan yang dirasakan Nak Rangga. Sekali lagi saya minta maaf kalau terawangan batin saya ini salah." Kemudian ayah dan ibu Rini saling tatap mendengarnya. Ada ketidaksukaan di wajah mereka mendengar bahwa Rini dan Rangga telah berbuat sejauh itu. Sementara Rini dan Rangga tertunduk mendengarnya. Penjelasan ajengan Sukma itu bukan hanya membuat mereka malu dan makin membuat Rini ketakutan, tetapi juga telah menghantam ingatan Rini pada kejadian-kejadian aneh sewaktu Rini dan Rangga hendak pergi ke restoran Saung Panisan itu. Bukankah ketika itu mobil mereka berhenti di bawah pohon beringin besar yang terkesan angker? Ketika itu juga mereka sempat melihat sesosok makhluk aneh mirip kera raksasa dan merasakan keganjilan pada diri Rangga saat berhubungan suami istri. Diam-diam Rini membenarkan penjelasan ajengan Sukma yang panjang lebar itu. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, ajengan? Apapun syaratnya saya akan siap. Yang penting perut kekasih saya ini bisa kembali seperti sedia kala," ucap Rangga seolah tak sabar. Wajah tampannya bersemu merah karena menahan malu. Ajengan Sukma tidak menjawab. Laki-laki berusia 62 tahun itu lalu mengambil suatu bungkusan dari atas lemari di pojok kamar. "Baiklah, taburkan serbuk panyinglar ini di tempat kalian berhubungan intim waktu itu. Tapi sebelumnya, kalian harus melakoni beberapa syarat. Pertama, kalian harus bertaubat dengan melakukan sholat sunnah taubatan nasuha. Kemudian berpuasa selama 3 hari berturut-turut, dan setiap malamnya kalian harus mewiridkan sholawat sebanyak 333 kali. Insya Allah, perut Neng Rini akan mengempis seperti semula," jelas ajengan Sukma panjang lebar. Begitulah, usai melaksanakan syarat yang disebutkan itu, Rini dan Rangga lalu pergi ke tempat di mana pohon beringin besar itu berada. Tempat mereka melakukan hubungan badan di dalam mobil yang terparkir di bawahnya waktu itu. Sambil membaca sholawat, mereka lalu menaburkan apa yang disebutkan ajengan Sukma sebagai serbuk penyinglar, yang bentuknya mirip tepung putih itu di tanah sekeliling pohon beringin. Setelah serbuk gaib itu mereka taburkan, suatu keajaiban pun berlangsung. Bersamaan dengan selesainya mereka menaburkan serbuk itu, tiba-tiba dari ranting-ranting bagian atas pohon beringin mengepul asap hitam yang kemudian membentuk suatu gulungan besar. Sesaat gulungan asap hitam itu bergerak-gerak ke sana kemari, namun kemudian membumbung ke angkasa dan akhirnya menghilang di telan mega. Aneh, bersamaan dengan menghilangnya gulungan asap hitam itu, tiba-tiba perut Rini yang masih menggelembung besar mengempis seperti sedia kala. "Alhamdulillah," ucapku dan Rangga sambil berpelukan dalam suasana haru dan bahagia. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan mereka saat itu, selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu juga Rini dan Rangga sepakat untuk menemui orang tua Rini untuk meminta maaf pada mereka, sekaligus memohon restu mereka karena Rangga dan Rini akan menikah pada bulan depan. Jadi, itu cerita kali ini yang bisa kita petik hikmahnya. Semua tempat itu pasti ada yang jaga dan juga ada penunggunya. Dan kita sebagai manusia jangan pernah ngomong sembarangan di tempat yang asing. Dan juga jangan sampai mengganggu penunggu yang ada di tempat tersebut dan bersifat sombong.
Intinya harus hati-hati dan juga selalu mawas diri meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan hubungan yang belum sah atau belum hingga ke pernikahan. So, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DHM di inipodcast00@gmail.com.